kita. Iya, mereka yang nge-cheese sekarang. Oke. Menarik. Menarik. Tapi ya untuk pattern jungle masih aman dari keduanya. Masih terlihat oke juga. Permasalahannya adalah di rotasinya nih. Cukup cepat ya rotasi dari gold laner-nya. Tapi akhirnya aku ngelihat Alpha dengan skin Lihat. Revenant of Roses. Keren banget ya. Buset, 1, 2, 3 Tenacity. 3 Tenacity, masih ya Tenacity ya. Yang kita tahu memang Tenacity lagi di nerf kan jatuhnya. 5% damage reduction. Oh karena Beatrix. Bisa jadi. Bagus buat di late game berarti. Jadi ya, damage yang bakal gede banget kan yang keterima dari Beatrix juga. Tapi rotasi dari Sutsujin yang terlihat cukup aman ya, masih ada 2 jungle yang tersisa nih. Masih bisa bikin level dia nanti memang di level 4 tapi seenggaknya unggul 1 creep. Ya, tapi ini mainnya agresif banget Leave Me. Revive, Connect berhasil ke arah Alpha Spiro, Alpha mundur tapi damage yang diterima terlalu sakit. So Leave Me berjuang, kali ini ada heal tadi yang membeli waktu sedikit dari Boro, namun sayangnya tetap harus menjadi korban. Ya, itu dia permasalahan dari Alpha sendiri ya. Bisa melompat ke depan tapi susah untuk kembali lagi ke belakang. Itu dia, kayak bis om ya. Iya, kayak bis. Bis, makanya nih. Tuh ngeliat rotasinya juga patah banget ya. Ngelihat tadi ada yang tumbang di arah jungle lawannya, dimana tujuan mereka berarti mereka yang coba untuk agresif om. Ya, tadi di awal ya. Tapi ternyata mereka yang kemakan juga sekarang yang berarti ada sesuatu yang harus diganjar juga gitu loh. Yang berarti mereka akan kehilangan turtle-nya sekarang karena lebih memperkuat dulu. Levelnya menang ini, habis purple harusnya di level 5 nih. Oh bisa nih. Aduh, kontes sepertinya. Tapi Dairon langsung memukul mundur. Fear of Alpha defensif. Pilihan yang dipilih oleh Falcon Mena adalah lepas turtle-nya. Ya, terlalu takut untuk bisa masuk juga. Yang dimana kalau kita lihat memang untuk di area topnya itu toy-nya yang ngambilin tuh. Creeps di atas. Oh iya. Beetle-nya diambil, Fire Beetle. Lumayan banget ya. Selain nambah stack dari Granger-nya juga memperhambat lah posisi dari Leave Me-nya juga nih. Levelnya jadi ya udah stuck di 6. Ya. Yang tadi kita kira udah level 5 bisa ya sebenarnya kalau mau maksa ke depan. Lebih rela untuk melepaskan juga, dan sejauh ini dari tim Falcons Mena mereka belum berhasil untuk mendapatkan objektif juga. Rings meleset. Oke, Rough Web hanya untuk kabur. Iya. Petrify-nya gagal tadi berarti. Udah dipencet soalnya kan. Iya. Formasinya lumayan mahal juga tanpa ada Petrify. Dan ini nggak ada Purify juga ya sama sekali ya. Nggak ada Purify sama sekali. Cuman ya kalau kita bicara Kadita ya, main di mid kan agak susahnya levelnya akan kesendat kan, karena dia harus nunggu juga dalam rumput. Iya. Jatuhnya ntar jadi follow up sih om sebenarnya. Ya mungkin itemnya jadi lebih cepat. Nanti midnya bisa dikasih juga sebenarnya ke arah XP atau siapapun. Karena di bagian XP lane kali ini sudah ada bantingan. Dari Tsunami Slam, Dairon hilang. Ya walaupun ada Vengeance masih nggak bisa ditahan. Ya jelas Vengeance bukan jawaban untuk Alpha dengan full damage yang bisa diberikan juga. Tapi di bagian atas Koba harus tumbang ternyata. Solo kill dari Toy. Iya, agresivitas dari Toy yang masih terlihat ya. Beatrix yang memang sih Beatrix tipikal di awal yang belum bisa nge-deliver damage dengan besar juga gitu kan. Dia butuh Blade of Despair seenggaknya. Tapi lihat posisi dari Rins udah setengah jam dari situ. Makanya aku lagi bilang nih, berapa lama kita melihat Rins di dalam, diem aja. Akan menunggu, dan Toy full plating untuk di area top. Dan ini Rins sabar banget. Wave mid-nya ya udahlah serahkan kepada yang lain ya. Kasih yang ke siapapun punya kepentingan juga ya. Dan itu dia miss ternyata dari Petrify-nya dan Kelra. Dari Kobu maksudnya. Orel yang tadi Kelra kan. Dan Rins yang harus tumbang. Tapi sayangnya 5 member dari Falcon Mena ini nggak ada korban sama sekali. Ya, mereka full fokus juga sih untuk di area top ya. Jadi ini masih membiarkan daerahnya juga bisa dapetin yang di bawah. Dilepas bawahnya. Oke, dan Turtle kembali di setup. Retribution yang akan beradu kali ini Idok dari bagian belakang Glorious Pathway, dan Sutsujin berhasil mendapatkan Turtle-nya. Teman pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Coba untuk kabur dari Sutsujin, gak bisa ternyata walaupun ada backup tadi yang dilakukan oleh Toy. Masih gagal juga. Ya, fight rapat yang dimainkan Falcons Mena sekarang. Karena mereka punya unit yang kuat di depan. Alpha, Spear of Alpha, True Damage, dan di cover di belakangnya dengan Kalea. Tapi tanpa Dairon berarti tim fight-nya memang dipaksakan tadi. Ya, masih dipaksakan juga buat fight-nya. Biar Hoshi mereka masih unggul ya, karena berkat objektif yang mereka dapatkan di bagian atas dan juga di bagian bawah. Banyak ini om. Ya, masih cukup unggul karena turret gak bisa tumbuh ya, beda dengan Turtle. Masalahnya kayak gerakan dari Rivernya juga kepegang banget nih. Idok belum recall. Belum ya, lebih chill dulu sekarang. Maksudnya belum pulang maksudnya om. Oh gitu. Belum isi darah maksudnya. Kirain mau recall. Bukan recall taunting, maksudnya belum pulang om. Belum ngisi darah dia, dari darahnya tadi setengah sampai segini nih, regen sendiri nih. Ya, nah ini nih yang membedakan mungkin antara Kadita main hero. Oke. Flicker. Sepertinya Flicker.
Miss Flicker kah? Iya dari Boro tadi ya. Flicker seperti itu. Belakangnya ada Idok Awas banget. yang menggunting tadi pergerakan, namun damage yang terlalu besar, Idoknya harus tumbang. Namun Toy hadir kali ini. Lumayan free, bisa dibilang gak ada lagi stop damage, namun Dairen terlalu depan juga nampaknya. Yap. Ini space yang diberikan ke arah Leave Me. Dapetin Outer Turret. Ya, tapi ya ini dia. Permasalahan adalah mereka harus tetap berhati-hati ya. Meskipun secara kita bisa bilang mungkin tim Falcon Mena mereka masih hijau, main rapet. Mereka masih punya potensi loh untuk bisa menangin tim fight-nya. Itu pun gak ada alpha, Om. Ya, alfanya masih dibawa kerja ya. Kalau ada alpha tadi itu akan beda lagi. Breath of Despair. Oke. Koba. Langsung ya BOD. Ya, ada Furious Hammer 1 kah? Itemnya si Koba tadi? Atau Tapi- BOD langsung? Gue suka gitu sih Om jujur ya. Langsung yang gede ya? Langsung aja kayak Breath of Despair sakit, intinya sakit udah gitu aja. Nah nextnya apa terserah kalau emang mau main Ikut ya nextnya ya. Oh iya, ada Fury, Fury BOD. Ya. Out of boot sekarang. Bisa. Tapi Turtle kembali di setup dan sepertinya nggak akan ada kontes juga. Bahkan Idok membuka Glorious Pathway, mengejar di bagian depan. Satu tertinggal. Masih mau lebih sepertinya karena Leave Me. Mau nggak mau harus mundur juga nih. Nggak ada kontesnya, coba untuk dilakukan Om. Ya mau mau sih. Mereka kayak bermain sangat berhati-hati untuk Falcons mainannya. Tidak ingin membuang peluang, tapi nyatanya ya mereka akan pick off 1 demi 1. Bahkan Parpolnya ini udah di-invade tanpa adanya gangguan juga ya. Ini mereka sadar kalau mereka nggak bisa nih Om untuk menahan ya gerakan-gerakan di awal. Levelnya sama kok. Setsujin Setuju 9. beda satu baru banget. Tapi ya lagi nih mungkin dari rotasi yang dilakukan oleh Arky Hoshi, mereka harus bisa mengejar juga bagaimana agar Leave Me-nya ini nggak dapetin buff-nya, levelnya bisa di pressure, biar nanti untuk next objektif akan lebih aman untuk Arky Hoshi, dan akhirnya kita melihat mungkin difference yang akan ada di 3000 goal. Tapi untuk defense speed-nya mereka rapi banget nih. Kayak mereka selalu berkumpul dari mid. Bahkan inner di bagian bottom lane duluan yang hancur Om. Ya, mereka lebih fokus untuk di mid ya, karena mid memang yang jadi pusat lah ya, center dari segalanya, atensi juga. Sedangkan Idok hanya akan membuka vision terlebih dahulu. Dan kita harus melihat Rins juga nih, kemana Rins dia harus bisa tepat untuk memberikan damage-nya. Patrick mainnya deh. Benar. Karena dengan catatan nggak ada purify juga kan Benar. di tim Falcon Mena. Jadi targetnya tuh bebas banget, terserah Rins aja mau ngambil yang mana, mau ke arah siapa, walaupun memang posisinya agak susah kalau misalkan mau ngejar ke arah Koba. Ya, Kobanya jauh banget, mungkin di red ring. Oke, langsung dipancing lagi. Tsunami Slam ke bagian belakang. Damage-nya nggak cukup, ternyata Idok membalikan keadaan. Dan itu di Rockwave ke arah Boro. Koba pun hilang, 2 poin kill yang didapatkan Rins. Masih mau lebih. Orange Bull menjadi korban ketiga dan Leave Me bersama Sensei terpaksa mundur. Ya, bisa kita kategorikan sekarang dari Falcons Mena, mereka sedang tertinggal item. Mereka membuka, mereka open team fight-nya, tapi mereka yang digagalkan juga tadi. Mungkin karena kalkulasi damage yang kurang matang ya Om ya. Sehingga Idoknya masih selamat lagi dan malah dibalikin. Dan ini sudah mulai mungkin sulit ya untuk Falcons Mena, karena tim fight kumpulnya juga dari Arky Hoshi mereka sudah kumpul 5. Beda dengan tadi yang hanya 4 lawan 5. Perbedaan gold juga udah makin terasa Om. Ya, Ismail Pickle 6.000 nih. selesaikan. Dan ini akan jauh lebih cepat lagi nanti kalau mereka dapetin Lord. Iya. Jadi ingat Lord yang pertama pun udah nabrak ya. Udah ada touch-nya. Karena sekarang nggak ada lagi Lord normal, adanya udah langsung di enhance. Dan kayaknya sih gerakan dari Falcon Mena mau coba kontes tapi sedikit terlambat sehingga ya mereka harus merelakan Lord yang pertama. Iya, tapi Falcons Mena mereka benar-benar berjalan selalu bersamaan semuanya. 5 5-man show di mana-mana. Jadi kalau kelihatan satu pasti di belakangnya akan ada 5 juga. Dan sebenarnya mereka butuh enabler ya, satu hero yang bisa untuk menangkap Jupa. Tadi sebenarnya sudah dilakukan. Rins, itu dia Rockwave yang berhasil mengeksekusi Sensei. Belum lagi dengan follow up damage di bagian belakang Idok. Dengan Glorious Pathway Koba yang bakal diincer, namun Koba masih bisa selamat. Gak, ternyata Idok masih dipaksakan dengan satu hit terakhir. Koba masih bisa selamat, namun Koba lah satu-satunya yang selamat. Benar-benar di zoning sampai di area belakang. Dan akankah end the game? Oh, dipaksa dengan satu katapult. Koba gak bisa defense dan bahkan game tercepat seharusnya 10 menit. Belum sampai 10 menit makan waktu yang dibutuhkan oleh sang raja memenangkan game yang pertama. Yap, kemenangan yang sangat-sangat cepat sekali tadi. Dan semuanya memang adalah akumulasi bagaimana early game yang tidak bisa di